Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wan nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu muta'ammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihil faizina binushil ummati fil afaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas wa ya ibadallah wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhu wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah waktu yang sangat berharga dan mahal bagi kita semuanya untuk sama-sama saling mengingatkan kembali, saling memberikan semangat, saling mendorong, saling berwasiat dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada lagi jalan menuju keselamatan di dunia sampai di akhirat kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada zat yang telah menciptakan alam dunia ini, taat kepada zat yang menentukan nasib kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan karena tidak ada keuntungan yang terbesar selain daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada kerugian yang paling besar selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat di akhir-akhir zaman ini bukan lagi kriminalitas yang merebak di mana-mana, perzinahan, perjudian, dan lain berbagai macam kejahatan. Namun hari ini umat Islam, bahkan generasi umat sudah berbondong-bondong meninggalkan perintah Allah, berbondong-bondong meninggalkan agama, berbondong-bondong meninggalkan salat berjamaah, berbondong-bondong meninggalkan masjid, berbondong-bondong meninggalkan perintah-perintah Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan bisa kita dapatkan dengan maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Sehingga nanti semua manusia akan dibangkitkan dan dihadapkan dalam pengadilan Allah yang Maha Agung. Bagaimanapun kesusahan, kesulitan yang terjadi pada hari ini kepada orang-orang yang lurus imannya, kuat ketakwaan kepada Allah, pada akhirnya nanti akan memperoleh kemuliaan, kesuksesan dan kebahagiaan yang sebenarnya.
Namun sebaliknya, bagaimanapun gembiranya orang-orang yang maksiat hari ini, ingkar, lalai, bahkan meninggalkan aturan agama dan perintahnya, maka happy endingnya dia akan mengalami kesusahan, kecelakaan, kehancuran dan kebinasaan yang tiada akan ada akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama harap pada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara perkara untuk menuju kesuksesan dan keselamatan di hidup manusia dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat ini supaya bekerja sama bahu-membahu, bergotong royong dalam menjalankan agama, membangun suasana ketakwaan, membangun suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja sama, bergotong royong supaya umat ini bangkit menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dan umat seluruh alam di dunia dan di akhirat. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan pertolongannya kepada umat ini, sebagaimana yang telah disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullaha ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Siapa jamaah? yakni orang-orang yang memiliki tanggung jawab, pemikiran, kerisauan dan maksud tujuan yang sama, yang gotong royong bekerja sama untuk berkorban, berjuang dengan segenap potensi yang dimilikinya, harta, diri, waktu, bahkan perasaan, untuk membuat suasana ketaatan, menghidupkan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sedang rahimakumullah, telah kita ketahui dan kita saksikan, bahkan kita rasakan berbagai musibah-musibah telah datang pada umat ini. Siang malam bermacam problem, persoalan dan masalah berat datang pada umat ini. Di setiap tempat umat Islam seperti tidak berdaya, dihina-hinakan, difitnah, disusahkan. Dan umat Islam saat ini hampir menyerupai nasibnya sebagaimana Bani Israel ketika dihinakan di setiap tempat di muka bumi ini. Tidak ada sebabnya kecuali umat Islam telah meninggalkan ajaran, telah meninggalkan amalan-amalan agamanya, putus hubungan dengan amanah Rasulullah SAW, putus hubungan dengan kepemimpinannya, bahkan putus hubungan dengan orang-orang soleh, sibuk memikirkan kepentingan dirinya, kelompoknya masing-masing, tanpa memikirkan nasib agama dan umat ini. Hadirin sidang jemaah, hari ini ahli-ahli batin, orang Yahudi, Nasara, bahkan orang-orang Islam sendiri, kaum munafikun, orang-orang yang tidak menyukai ini agama, bekerja sama di seluruh penjuru dunia untuk merusak, menghancurkan umat Islam dan generasi umat Islam dari berbagai penjuru, dari arah timur ke barat, dari kanan ke kiri. Siang malam ahli-ahli batil berusaha untuk merusak umat ini, menghancurkan bahkan membinasakan umat ini. Hadirin, apakah belum cukup pelajaran bagi orang-orang di negeri ini, bagi orang-orang Indonesia ini? Hari demi hari jumlah umat Islam semakin berkurang. Umat yang masih berpegang dalam agamanya dijauhkan dari ketaatan, dari amalan-amalannya. Namun anehnya, sebagian orang-orang Islam di negeri ini siang dan malam malah sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan bukan hanya itu, mereka berusaha menghalang-halangi, merintangi, bahkan mencegah orang yang menjalankan kebaikan dan berusaha menyulutkan api kebencian, pertikaian dan permusuhan. Kita tidak sadar bahwa kita sedang dibenturkan sesama saudara. Inilah perkara yang menjadikan gembiranya ahli-ahli batil dan menjadikannya susah orang-orang yang sayang dan masih memiliki tanggung jawab kepada umat ini. Mengapa Allah Ta'ala mensyariatkan Jumatan? Dan mengapa pula Allah mensyariatkan jamaah? Di antara maksudnya
supaya umat Islam kembali rukun dan bekerja sama untuk menghidupkan ini agama. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang agung ini, hari Jumat yang mulia ini, mari kita bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati umat ini untuk kembali semangat bekerja sama menegakkan perkara yang hak. Karena orang-orang kafir di seluruh dunia tidak pernah berhenti berusaha dan bekerja sama untuk menghancurkan perkara yang hak dan menegakkan perkara yang batil. Mereka bekerja sama di seluruh dunia ini untuk menyebarkan kerusakan, kebatilan dan kemaksiatan. Orang-orang kafir di seluruh dunia bekerja sama untuk merusak umat, merusak generasi kita, peradaban kita, tatanan masyarakat kita, tertib agama, merusak kampung-kampung kita, masjid-masjid kita, pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, bahkan ulama-ulama dan majelis-majelis agama. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita orang-orang Islam yang masih memiliki keprihatinan dengan agama ini, hendaknya bangkit bekerja sama menghidupkan ini agama, menghidupkan agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bekerja sama untuk menyelamatkan keluarga kita, kampung kita, menyelamatkan umat Islam dari berbagai fitnah yang racunnya telah disebarkan oleh orang-orang kafir di seluruh dunia. Hadirin sedang rahimakumullah, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita akan ridho suatu saat nanti anak cucu kita meninggalkan ini agama? Apakah kita akan ridho mereka menjadi pelaku-pelaku kemaksiatan dan kebatilan yang merajalela di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita? Apakah kita akan ridho anak cucu kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman? Apakah kita akan ridho anak cucu kita hatinya menghadap kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah, orang-orang yang dimusuhi oleh Allah? Apakah kita akan ridho anak cucu kita dididik oleh orang-orang kafir? Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan marilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan lagi semangat menjalankan agama dan bergotong royong bekerja sama membuat suasana agama dengan berusaha saling mengingatkan, saling menguatkan bukan saling melemahkan, saling ajak bukan saling mengejek, saling mensolehkan bukan saling mensalahkan, saling mengangkat bukan saling menjatuhkan, saling membela bukan saling menghujat, saling memuliakan bukan saling menghinakan. Karena hari ini ahli-ahli batil sedang bergotong royong untuk merusak kita, merusak anak cucu kita, merusak kampung-kampung kita, merusak negara dan bangsa serta umat Islam di seluruh dunia. Hadirin sedang rahimakumullah, sekarang adalah waktunya bagi umat ini, bagi umat Islam untuk kerjasama menghidupkan kembali agama, memakmurkan masjid-masjid, membuat suasana iman, membuat suasana amal-amal agama di rumah-rumah, membuat suasana Islam di kampung-kampung, di kota-kota, sehingga anak cucu kita akan mudah menjalankan ini agama, akan mudah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya menjalankan agama tanpa ada suasana agama yang baik, ini sangatlah sulit. Sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal qabidi 'alal jamr, seperti memegang bara api beratnya. Namun sebaliknya, bila agama ini dijalankan dalam suasana yang baik, maka agama ini mudah sekali untuk diamalkan, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadad din yusrun, sesungguhnya
agama ini adalah mudah, maka membuat suasana agama ini penting. Dan membuat suasana agama ini tidak bisa dibentuk oleh satu orang saja. Tidak bisa dibentuk oleh ulama, kiai-kiai saja, santri-santri saja. Tetapi harus dibentuk oleh seluruh lapisan masyarakat orang Islam. Mulai dari para alim ulama, umaro-umaro, tukang-tukang, kuli-kuli, pemuda-pemudi, sampai anak-anak kecil. Dipikirkan agar membuat suasana agama di mana saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bila ini tidak kita usahakan, apa yang akan terjadi? Akibatnya suasana maksiat akan merajalela. Akhirnya kita akan susah menjalankan kebaikan, susah menjalankan agama, apalagi anak-anak, cucu-cucu kita, bahkan kita sendiri akan terpengaruh dengan suasana yang rusak saat ini. Sehingga kita pun akan celaka. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada hari Jumat ini, inilah waktunya bagi kita untuk memperbaharui kembali niat-niat kita. Saling menguatkan di antara keluarga kita, masjid-masjid kita, kampung-kampung kita, bahkan rumah-rumah kita. Membentuk dan menghidupkan suasana amal agama sehingga umat ini selamat dalam menjalankan agama dan masuk surga dengan berbondong-bondong sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa dalam surga berbondong-bondong. Mudah-mudahan forum jemaah ini menjadi titik temu bagi kita semuanya untuk bangkitkan kesadaran dalam diri kita masing-masing, untuk memperbaharui niat kita kembali, dan bermohon semoga Allah SWT kuatkan serta istiqomahkan hidayah yang sudah diberikan oleh Allah dalam diri-diri kita. Jalallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al mukinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qadamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab summa la tunsarun. Wa'lamu anna Allaha tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa qala qawlan karima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قرياتنا ومن حولها أجمعين. اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وخذ من ورائنا ورائهم برحمتك. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من فضلات الفتن. اللهم سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أرحم الراحمين. Ya Allah, wahai yang maha memberikan kasih dan sayang, berikan kepada kami kekuatan untuk mempertahankan iman, mempertahankan hidayah dalam diri kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, generasi-generasi kami yang akan meneruskan perjuangan agama bangsa dan negeri ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, mendidik kami, membimbing dan membesarkan kami. Ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Muliakan ya Allah kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa mereka. Ampuni dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Persatukan hati-hati kami. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk menegakkan perkara yang hak di tengah-tengah kelemahan iman kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Doa orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tidak kuat ya Allah. Kami tidak kuat untuk menanggung azab dan siksa-Mu ya Allah. Tapi kami belum sanggup ya Allah untuk menyempurnakan seluruh perintah dengan segala amalan-amalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing bangsa dan negeri kami ya Allah ke jalan keselamatan dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah kami. Jagalah orang-orang yang telah Engkau muliakan dalam perjuangkan agama ini ya Allah. Para alim ulama kami, orang-orang yang telah berjasa ya Allah menjaga kemuliaan ini negeri, menjaga kemuliaan agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.